بسم الله الرحمن الرحيم
Cek bismillah, cek bismillah. Cek cek. Bismillah. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas nggak? Jelas ya? Karena kayaknya agak gemak, ya agak gemak. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Sayyidah Khadijah, ya. Semoga Allah berikan keberkahan, Allah berikan keistiqamahan di atas dinul Islam. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, yang dengannya kita mampu hadir di majelis kali ini, ya. Memanfaatkan kesehatan, waktu luang, ya, yang Allah berikan untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan syariah. Nah, insya Allah kita lanjutkan kajian kita dari kitab Manhajus Salikin. Nah, kita sudah sampai bab rahan, babur rahmi wad dhaman wal kafalah. Ya, bab rahan atau gadai. Ya, insya Allah kita semua yang hadir di sini sering mendengar kata gadai, ya. Di luar banyak toko-tokonya, ya, lembaga-lembaganya di pinggir jalan banyak, pusat gadai, ya, gadaian, ya, dan lain sebagainya. Nah, kita juga sering menemukan kasus-kasus baik di perkotaan maupun di daerah, ya, tentang gadai, ya. Nah, bagaimanakah dawabit gadai? Nah, insya Allah kita akan kaji dari kitab Manhajus Salikin di Kitabul Buyu' kali ini. Wa hadhihi wasaiqu bil huquqis sabitah. Ya. Nah, akad gadai ini dia merupakan penguat, ya, dari hak-hak as-sabitah. Ya, dari huquq as-sabitah, dari hak-hak yang telah tetap, ya, telah tetap. Ya. Nah, di awal-awal kajian dulu kita pernah belajar jenis-jenis akad, ya. Ada akad muawadat, ya, akad komersial, ada akad tabarruat, akad-akad sosial. Kemudian yang ketiga ada akad-akad tausiqat, ya. Yang keempat ada akad-akad musyarakat. Nah, kita akan bahas ini yang ketiga, ya, yang dimaksud yaitu akad tausiqat, akad-akad penguat. Apa maksudnya? Apa maksudnya ini adalah akad-akad penguat? Ya. Karena akad gadai itu tidak berdiri sendiri, ya. Dia menempel kepada akad-akad lain untuk sebagai apa? Penguat, ya.
sebagai penguat. Contoh, gadai bisa menempel pada akad qard, ya, akad utang piutang. Kemudian gadai juga bisa melekat pada akad jual beli, ya, jual beli, baik jual beli tempo ataupun jual beli kredit. Nah, pada prinsipnya baik utang piutang atau jual beli tempo atau jual beli kredit, ya. Nah, akad gadai dia menempel pada transaksi yang tidak tunai, ya, transaksi tidak tunai, ya, akad gadai. Nah, apa fungsi dari barang gadai itu sendiri? Ya, barang gadai itu sendiri. Ya, fungsi barang gadai ya, ini untuk menunaikan hak jika haknya transaksi tidak tunai tidak dibayar, ya, atau tidak ditunaikan. Atau jalan keluar terakhir, ya, ketika transaksi yang tidak tunai ini tidak bisa diselesaikan bagi pihak debitur atau bagi pihak nasabah, maka yang dilakukan adalah apa? Pengeksekusian barang gadai, ya, pengeksekusian barang gadai. Ya, bisa dengan cara kalau nilainya sesuai, ya, maka bisa diambil langsung, ya, menjadi milik si kreditur. Atau kalau nilainya lebih atau kurang, maka bisa diuangkan, ya, dijual. Kemudian uang tersebut nanti digunakan untuk melunasi hutang, dan jika ada kelebihan maka dikembalikan kepada si pemilik barang gadai. Nah, jadi barang gadai ini fungsinya adalah untuk melunasi hutang atau transaksi yang tidak, atau menyelesaikan transaksi yang tidak tunai yang tidak terselesaikan, atau bahasa kasarnya ini untuk disita. Benar nggak untuk disita? Ketika ada transaksi tidak tunai yang tidak selesai, baik itu karena alasan force majeure, ya, atau uzur syar'i, ataupun karena memang kesengajaan kabur misalnya, ya. Nah, maka barang gadai untuk jaminan, ya, untuk melunasi hak yang dibawa kabur oleh si debitur, ya, atau nasabah, ya. Nah, ini menjawab, ya, atau membantah sebagian pandangan masyarakat di zaman sekarang, ya, bahwasanya transaksi sita itu tidak sesuai dengan syariah, ya, karena kita mungkin sering dapat broadcast message, ya, pesan berantai, ya, jual properti tanpa denda tanpa sita, ya, kredit tanpa denda tanpa sita, ya. Nah, ini sering mendapatkan info demikian, jadi seolah-olah kita menganggap berarti kalau ada yang ada sita, kredit yang ada sita itu tidak sesuai dengan syariah, seolah-olah, ya, padahal ternyata penyitaan tersebut itu adalah masyru', ya, bahkan itu merupakan solusi jika pihak yang berhutang, ya, tidak mampu membayar atau tidak mau melakukan pelunasan, ya. Nah, tentang gadai ini sudah diisyaratkan, ya, sejak zaman Nabi SAW. Bahkan ada di Al-Quran, ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? 283, ya, 183. Coba dicek benar apa enggak. Bunyinya, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Ya, kalau kamu dalam keadaan safar dan tidak mendapatkan seorang notaris atau seorang saksi, maka hendaknya ada rihan, ya, ada barang gadai, ya, barang jaminan maqbudah yang diserah terimakan, ya. Nah, jadi, ya, sebelum ayat ini menjelaskan tentang ayat apa? Coba di sebelahnya yang bawa Al-Quran, tentang ayat apa? Ada yang hafal nggak akhir-akhir Al-Baqarah? Sebelum ayat tentang gadai ini, itu dijelaskan tentang ayat apa? Coba lihat di aplikasi Al-Qurannya. Nyambung nggak dengan ayat sebelumnya? Ada yang tahu? Ayat hutang piutang, ya. Nah, jadi ayat sebelumnya panjang sekali, itu hampir 1 halaman, ya. Itu jelaskan tentang
hutang piutang. Ya, itu ayat terpanjang di Al-Qur'an tentang hutang piutang. Karena ini memang berat ya, dan banyak masyarakat zaman sekarang menganggap enteng perkara hutang piutang. Nah, ini panjang sekali, bahkan di ayat berikutnya dijelaskan tentang solusi ketika hutang piutang ya atau transaksi yang tidak tunai tersebut tidak berhasil diselesaikan, atau mitigasi resiko. Ya, ini ayat tentang mitigasi resiko ya, jaga-jaga kalau orang yang bertransaksi tidak tunai atau hutang tidak bisa menunaikan akad, maka ada barang ya yang bisa dieksekusi. Nah, ini ajaran Islam ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggadaikan baju perangnya. Ini cerita kisah masyhur ya dari hadis yang sahih. Bahwasanya Nabi menggadaikan baju perangnya kepada siapa? Yahudi. Untuk apa itu? Akad apa dia? Akad apa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu? Beli apa? Beli apa? Makanan, ya, beli makanan. Dan qadarullah tidak sempat ditebus sampai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, sehingga status baju perangnya berarti tersita ya, tersita. Nah, ini ya, ini merupakan bukti ya dari dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun sunnah bahwasanya syariat tentang gadai ya beserta konsekuensinya yaitu penyitaan barang gadai ini hukumnya adalah masyru' ya, disyariatkan. Bukan sebaliknya ya. Anggapan sebagian masyarakat di zaman sekarang bahwasanya sita itu tidak sesuai dengan syariah. Nah, kemudian yang berikutnya di kitab ini, farrahnu yasihu bikulli ainin yasihu bai'uha. Dan akad rahan ini ya, rahan ini boleh dilakukan untuk setiap objek yang dapat diperjualbelikan ya. Ya, jadi semua barang yang dapat diperjualbelikan maka dapat dilakukan gadai. Ya, artinya dia memiliki nilai. Dia memiliki nilai yang dapat diuangkan. Nah, muncul syubhat di sebagian kalangan penuntut ilmu di zaman sekarang, termasuk di sebagian ustadz ya di zaman sekarang. Karena sekarang ada yang namanya istilah gadai BPKB. Gadai BPKB atau gadai sertifikat. Nah, katanya gadai ini tidak sah. Ya, kenapa? Karena gadai itu harusnya objeknya adalah barang yang dapat diperjualbelikan atau dinilai, ya, dinilai dengan uang. Ya. Nah, apakah gadai BPKB atau gadai SHM dalam hal ini berarti tidak sesuai dengan syariah? Bisa tidak? Gadai SHM dan gadai BPKB. Nah, sekarang banyak tuh ya. Jaminkan gadai atau bahasa daerahnya disekolahin. Ya, sertifikat sampai pintar. S1, S2, S3 ya, kalau belum lulus sekolahin lagi terus ya, sampai pintar sertifikatnya. Ya, sampai 9 tahun, sampai 15 tahun ya. Nah, itu disekolahkan. Nah, apa hukum gadai ya? Nah, gadai BPKB dan gadai jaminan ya, gadai SHM ini tentu saja berbeda dengan olahan yang dimaksud ya di dalam fikih muamalah ya, di dalam fikih muamalah. Hanya saja memang di Indonesia dibahasakannya sama gadai karena memang sama secara fungsi. Ya, fungsi jaminan BPKB dan SHM itu untuk transaksi hutang piutang dan yang lainnya itu sebagai apa dia? Jaminan ya. Ya, memang mirip tapi tidak sama. Ya, secara fungsi mirip tapi tidak sama. Ada fungsi mirip tapi tidak sama. Ya, itu lebih ke arah jaminan ya, doman ya, lebih kepada jaminan tapi bukan orang ya, jaminan yang bukan orang tapi jaminan berupa aset ya. Nah, kenapa barang gadai ini disyaratkan harus barang yang bisa dijual, diperjualbelikan atau bisa dinilai agar bisa untuk apa? Melunasi ya, agar bisa untuk
melunasi. Ya, melunasi sisa tanggungan atau sisa hutang yang ditanggung oleh si nasabah atau si debitur atau pihak yang berhutang. Nah, adapun gadai BPKB ya atau gadai SHM, ini pernah kita bahas ya, Yaitu akadnya banyak. Akadnya adalah kalau di Indonesia atau dikenal dengan istilah refinancing, ya, pembiayaan ulang. Jadi ini rumah atau mobil yang sudah kita miliki itu dibiayai kembali, ya, atau disekolahkan kembali dengan akad yang biasa digunakan adalah kalau BPKB itu ada akad IMBT atau Ijarah Muntahiyah bi At-Tamlik, akad sewa berakhir milik. Ya, akad sewa berakhir milik. Nah, ya memang nanti sama seperti jual beli kredit seperti biasa, seperti akad murabahah ya. Nah, yang dijadikan jaminan adalah sertifikat ya, meskipun barangnya masih dipegang oleh si konsumen ya. Jadi mobil yang dia punya itu diakadkan sewa kepada pihak lembaga keuangan, disewa, dibayar tunai ya, dibeli dulu barangnya. Nah, kemudian setelah dibeli 100% oleh lembaga keuangan, kemudian disewakan kembali kepada si pemilik ya, disewakan kembali kepada si pemilik awal. Nah, kemudian di akhir masa sewa, pemilik barang yaitu pihak lembaga keuangan berkomitmen untuk menghibahkan atau menjual kembali ya barang yang disewa oleh konsumen kepada si konsumen. Nah, itu namanya akad IMBT, Ijarah Muntahiyah bi At-Tamlik. Kita sudah pernah menyinggung sebagian ya teknisnya, tapi kita belum membahas rincian akad tersebut ya, karena itu agak sulit ya, agak panjang. Nah, kita bahas yang sesuai dengan kajian dulu ya. Nah, barang gadai sertifikat ya dan BPKB di dalam akad murabahah ya, ini berbeda dengan gadai barang atau aset yang dapat dijual ya. Karena pada prinsipnya barang gadai itu meskipun dia menjadi jaminan hutang itu milik siapa? Milik siapa? Apakah jadi milik kreditur? Apakah tetap milik si orang yang menggadai? Milik orang yang menggadai, ya, milik orang yang menggadai. Nah, jadi barang gadai ini tetap menjadi milik si orang yang menggadaikan, ya. Nah, sebagian kalangan mengharamkan menjaminkan barang yang dikredit. Ya, kenapa? Kenapa barang yang dikredit haram dijaminkan, dijadikan jaminan? Ya, sudah dong. Meskipun kredit kan sudah dimiliki. Kita kredit rumah, iya belum lunas. Udah dimiliki tapi belum lunas. Kenapa? Memang asalnya nggak boleh barang yang kredit dijaminkan lagi. Karena berarti dia tidak akan dapat memanfaatkan barang tersebut ya. Artinya akan ada konsekuensi kepemilikan yang berkurang ya. Harusnya barang kredit kan sudah jadi milik kita, harusnya bisa kita apakan pun kan ya, bisa kita jual, bisa kita pakai ya. Nah, makanya barang yang dikredit asalnya tidak boleh dijadikan gadai lagi, jaminan lagi, tapi aset yang lain yang memiliki nilai. Ya, nah itu asalnya. Akan tetapi sekarang ada solusi, justru adanya sertifikat BPKB dan SHM ini menjadi solusi. Agar apa? Agar barang yang dijaminkan itu tetap dapat dimanfaatkan oleh si nasabah. Ya, ya kalau kita kredit mobil atau rumah, BPKB dan SHM-nya kan ditahan sama bank. Mobil dan rumahnya bisa kita eksekusi nggak? Bisa. Ya, mau kita pakai, mau kita sewakan ke orang, mau kita diemin, ya, mau kita jual, bisa nggak? Bisa. Yang penting lapor, ya, bilang. Nah, jadi sifatnya kalau gadai SHM atau BPKB itu sifatnya hanya sebagai apa?
kepercayaan saja. Jadi bukan gadai yang sifatnya menahan fisik barang gadai, berbeda dengan yang kita bahas sekarang ini ya di kitab fikih muamalah. Tapi hanya sebagai gadai rahan yang bersifat kepercayaan dengan tidak menahan fisik barang yang dijaminkan, tapi surat-suratnya saja. Nah, oleh karena itu para ulama membolehkan ya, bahkan di standar syariah akad murabahah boleh ya menjaminkan barang yang dikredit atau berupa surat-suratnya ya sebagai amanah ya, sebagai kepercayaan dengan tidak menahan barang yang digadaikan. Jadi tidak menyalahi konsekuensi hukum jual beli. Maka boleh ya barang yang dikredit dijaminkan kembali tapi hanya sertifikatnya saja. Ini ada di standar syariah ma'ayir syariah bab murabahah. Kita lanjutkan ya. Fatabqa amanah indal murtahin la yadmanuha. Apa artinya ini? Ketika barang gadai diserahkan kepada kreditur atau orang yang ngasih utang. Fatabqa amanah inda al murtahin ya la yadmanuha. Maka tersisa apa? Amanah di sisi siapa? Murtahin, pemberi gadai ya, atau yang menerima barang gadai. La yadmanuha, dan dia tidak menanggung barang gadai tersebut. Maksudnya tidak menanggung apa? Maksudnya tidak menanggung apa? La yadmanuha, tidak menjamin ya. Ini termasuk membahas jaminan ya. La yadmanuha, la yadman, tidak menanggung. Apa ini maksudnya? Jadi orang kalau menerima barang gadaian orang nih, dia tidak menanggung apa? Risiko kalau terjadi rusak, betul, atau hilang. Illa in ta'adda aw farrata, kecuali dia melakukan hal yang dilarang ya, atau dia mengurangi ya. Ya, ta'adda aw farrata ya. Ini dia bisa apa namanya melebihi dari kesepakatan, artinya misalnya dia nggak boleh, dia boleh misalnya dia harus mengunci misalnya ya, perjanjiannya barang mobil yang dijaminkan misalnya harus dikunci, ditaruh di garasi, ternyata dia tidak melakukan ya. Nah ini berarti dia melanggar ketentuan ya, atau dia membuat ketentuan baru ya, yang seharusnya tidak dipakai ya, tidak boleh dipakai, tapi ternyata barang gadainya dipakai sehingga terjadilah resiko rusak, nabrak ya, maka dia wajib mengganti. Kasairil amanat, seperti atau sebagaimana seluruh akad amanat ya. Jadi amanah, contoh apa akad amanah yang lain apa? Contoh akad amanah yang lain apa? Akad amanah itu ada, ini salah satunya ya, rahan, apalagi yang biasa selain gadai apa? Yang amanah. Konsekuensi bagi pemegangnya itu amanah. Barang selain barang gadai. Hah? Barang titipan, betul. Ahsantum. Apalagi? Satu lagi minimal. Barang apa? Sewa. Ya, barang sewaan. Barang sewaan ini amanah ya, kita wajib ya, barang sewaan, barang gadaian, barang titipan, ini semua adalah barang-barang amanah. Jadi kita wajib menjaga, akan tetapi tidak menanggung apa? Resiko, kecuali kita melakukan kelalaian ya. Kelalaian itu tidak menepati perjanjian atau dia membuat aturan baru ya, membuat aturan baru atau melakukan tindakan wan prestasi sehingga terjadi resiko ya, termasuk. Nah ini sewa juga di masyarakat kita masih asing nih ya, karena kalau kita ngontrak rumah segala macam yang rusak kita suruh ganti, iya enggak? Padahal harusnya ganti enggak? Enggak dong ya. Kenapa? Karena barang amanah tadi apa? Ya la yadmanuha. Ya, tidak menanggung ya, atau kita tidak menanggung resiko barang yang sifatnya amanah. Jadi kalau barang sewa itu milik siapa? Milik pemilik barang ya. Yang kita beli apanya saja? Manfaatnya saja ya, jual beli manfaatnya saja.
Jadi barangnya tetap milik si pemilik. Nah, termasuk kadang kita sewa mobil ya, sewa baju atau barang-barang lain yang bisa disewakan. Kadang di Indonesia ini susah nyari mitra yang ngerti ya. Kalau terjadi apa-apa bukan kesalahan kita, tetap kita diminta ganti. Nah, ini kekeliruan ya, kekeliruan. Seharusnya barang yang bersifat amanah, si pemegang amanah tidak dibebankan resiko. Harusnya si pemilik barang-barang nih di sini kalau ada yang punya rumah, kontrakan ya, mobil yang disewakan, harusnya resiko-resiko itu supaya aman, gimana caranya? Gimana caranya biar aman? Kan pasti kalau namanya barang dipegang orang kan kadang orang nggak seapik kita ya biasanya yang pemilik. Kadang dia masa bodoh pakainya rumah atau mobil. Gimana cara antisipasinya? Hah? Iya, kalau perjanjian sih pasti ya. Bagaimana mengcover? Bisa dengan asuransi. Selain itu bisa kita, kalau asuransi paling gampang ya, paling gampang bisa kita cover dengan asuransi. Atau cara yang lain kalau kita malas urusan dengan asuransi, bisa kita bebankan biaya servis di harga sewa. Ya kita hitung rata-rata risikonya. Nah, biasanya mobil rusak apa sih kalau dipakai orang? Misalnya olinya kering ya, atau itu parah itu kalau itu. Atau bannya bocor ya, atau mungkin kanvas remnya habis. Nah itu kita prediksi ya, kita estimasi itu berapa kira-kira pemakaian sehari atau sebulan. Nah itu kita masukkan ke dalam harga sewa ya, kita tambahkan ke dalam HPP ya, ke dalam HPP harga sewa. Kemudian fa'in hasala al-wafa'u at-tamu infakkar rahnu ya. Nah, maka kalau hutang atau transaksi yang tidak tunai sudah ditunaikan atau sudah dilunasi secara sempurna, maka dilepaslah barang yang digadaikan atau dikembalikan kepada si pemilik. Wa in lam yahsul, kalau nggak dibayar-bayar, apa yang dilakukan? Di sini dijelaskan, wa talaba sahibul haqqi bai'ar rahni. Ya. Nah, ini di sini memang diajarkan sebelum dieksekusi, ya. Nah, ini adab yang baik ya, sebelum kalau memang ternyata barang gadainya itu memang lebih dari nilai atau minimal sama dengan nilai barang yang dengan nilai hutang yang diambil ya. Wa talaba sahibul haqqi, maka pemilik hak meminta. Siapa yang dimaksud pemilik hak? Orang yang bukan menggadai. memberikan gadai ya, atau memberikan utang. Meminta apa? Bai'ar rahni, ya ini menjual barang gadai. Ya, jadi kalau nggak dibayar-bayar nih dan udah jatuh tempo, maka kita selaku kreditur atau pemberi utang atau pemberi gadai boleh meminta ya. Kepada siapa meminta maksudnya? Kenapa sih harus meminta dulu? Karena barang ini milik yang menggadai. Iya, makanya harus izin. Nah, untuk antisipasinya gimana kalau orangnya kabur? Pas dia kabur mau minta izin gimana, orangnya kabur ya, maka harus gimana antisipasinya? Yang ngutang kabur ya di awal ya, mitigasinya di awal di kontrak, ketika debitur tidak melunasi hak sampai dengan waktu yang ditentukan, maka dalam akad ini atau dalam hal ini secara otomatis pihak debitur memberikan izin kepada kreditur atau kepada saya untuk mengeksekusi atau menjual atau menguangkan barang yang digadaikan. Ya udah kan, kita tanganin sama dia. Dia kan sadar tuh. Jadi kalau saya kabur ya udah, saya setelah mengizinkan barang yang dipegang oleh kreditur untuk dijual, aman seperti itu ya. Di semua akad bank kayak gitu. Di akad-akad bank saya itu. Maka kita pun demikian ya. Itu namanya teknik mitigasi akad ya.
Nah, ini memang butuh pengalaman dan jam terbang kalau bikin akad ya. Kadang sudah sesuai syariah tapi akad itu belum tentu aman. Ya kayak tadi, kita sudah bikin akad rohon, utang piutang, jual beli tempo sesuai syariah. Ternyata kelupaan nulis pasal ini sita ya, pasal jaminan-jaminan. Akhirnya susah kita mau dieksekusi gimana, ini orang yang nggak ada, mau izin juga susah ya. Nah itu, jadi kita harus itu ada skill khusus ya, pembuatan kontrak. Wajib bai'uhu wal wafa min samanihi. Nah kalau dia nggak bisa melunasi, maka barang tersebut wajib dijual ya, atau harus dijual ya. Artinya meskipun ini milik si debitur, dia berhak menolak nggak? Barang gadainya ini, oh jangan dijual, sayang tuh barang saya. Sudah nanti saya bayar. Boleh nggak seperti itu? Nggak bisa, ya nggak bisa. Ya kalau memang dia sudah berjanji untuk melunasi dan tidak bisa melunasi sampai jatuh tempo yang ditentukan, maka wajib dijual, Kecuali mungkin si kreditur berbaik hati, nah ini beda urusan. Ya beda urusan kalau mau berbaik hati, memaafkan, memanjangkan, nah ini yang terbaik, ya terbaik. Tapi kalau mau dieksekusi, dosa enggak? Enggak, ya. Nah ini. Kemudian dari hasil penjualan tersebut dilunasilah samanihi, ya harganya, harga utang atau harga sisa jual beli tempo. Wa ma baqiya minas samani, dan apa yang tersisa dari saman, dari harga. Jadi kalau hasil jualannya masih ada sisa, ba'da wafa, setelah hutangnya dilunasi, ba'da wafa ilhaqqa fali rabbihi, maka sisanya untuk siapa? Sisanya untuk fali rabbihi, apa artinya? Pemilik, ya, untuk si pemilik. Pemilik apa? Pemilik barang gadai. Ini sambil belajar kitab, sambil belajar kontennya, belajar bahasanya ya. Belajar bahasanya. Diingat-ingat. Untung kitab yang dipegang udah ada harokatnya. Ada harokatnya. Jadi aman. Tinggal belajar kosakata. Nah, kosakata ini keseringan ya, jam terbang. Nggak perlu ngapalin kamus, nggak perlu. Yang penting sering baca kitab. Ya, sering baca kitab, tahu maknanya, insyaallah lama-lama hafal. Bali rabbihi. Wa in baqiya minad-dain. Nah, kan sekarang sebaliknya. Bukannya ada sisa duit, malah pas dijual masih kurang buat melunasi hutang ya. Wa in baqiya minad-dain, kalau hutangnya malah masih ada sisa ya. Gimana? Jual yang lain. Ya di sini tidak dijelaskan apakah harus menyerahkan barang yang lain ya, tidak. Tapi di sini konsekuensinya kan udah ada barang gadai. Ternyata pas dijual kurang ya. Kurang untuk melunasi utang tersebut. Maka yabqadainan mursalan bila rahnin. Maka sisanya adalah utang biasa. Utang biasa tanpa ada barang gadai, tapi tetap harus dilunasi meskipun nggak ada barang gadai. Nah ini ya. Kadang di kita itu jangankan nggak pakai barang gadai, jangankan nggak pakai ya, pakai barang gadai aja kadang yang kabur banyak. Coba tanya bengkel-bengkel di sekitar pinggir jalan deh, mereka banyak STNK nggak atau BPKB? Banyak, mereka koleksi tuh lacinya biasanya, STNK atau BPKB. Biasanya orang servis ya, terus nggak bisa bayar, nggak balik lagi ya, nggak balik lagi. Nah itu. Ya, jadi kalau bisa ya yang namanya utang piutang itu pertama dicatat, ya dicatat. Yang kedua, kalau memang nggak ada saksi maka harus ada barang gadai, ya barang jaminan, Karena sekali lagi yang namanya duit tidak punya saudara, nggak punya teman. Mau dia teman, saudara, ustadz, ya tetangga, yang namanya duit itu nggak punya teman, nggak punya saudara. Ya kata Bang Nafi apa? Kejahatan bukan terjadi karena hanya ada niat, tapi karena ada kesempatan.
Ya, kesempatan duit ya nggak balikin, udah gampang sekarang, tinggal ganti nomor, blok, nggak bisa ditagih, hilang. Hah? Nah, ada yang pengalaman di sini? Banyak. Ya, gitu. Maka ada barang gadai. Nah, barang gadai pun ya kadang masih kabur. Udah ada barang gadai masih kabur. Lanjut ya. Ini sampai wa in atlafa rahna ahadun fa alaihi dhamanuhu ya yakunu rahnan. Nah, kalau barang gadainya itu apa namanya? Rusak ya. Gimana? Maka dia harus mengganti, harus mengganti kalau tadi ya dia melakukan kelalaian, kemudian melakukan hal yang di luar perjanjian ya, maka harus ganti. Wa nama'uhu tabaun lahu. Nama itu apa maksudnya? Nama uhu. Coba diterjemahan apa? Pertumbuhan apa perkembangan? Apa hasil? Banyak maknanya. Pertumbuhan ya. Ya, ini memang ini bahasa investment, bahasa investasi. Wa nama'uhu. Jadi kalau sesuatu itu aset itu kan dia ada pertumbuhan, growth ya. Kadang kalau yang digadaikan aset tetap seperti rumah atau tanah itu kadang nilainya naik ya. Tapi kalau kendaraan itu cenderung turun ya. Wa nama'u tabaun lahu. Ya, jadi pertumbuhan itu mengikuti objek barang gadai ya. Kadang enggak tumbuh tapi dia bisa menghasilkan keuntungan ya. Barang gadai itu tidak, kalau aset tetap sih dia nilainya yang naik. Kadang barang zaman dulu yang digadai itu ini apa, hewan ternak kayak onta, sapi. Nah, itu kan ada untungnya tuh. Ya. Boleh nggak kalau zaman dulu onta atau sapi? Ya udah, karena ini barang gadai, kan katanya nggak boleh pakai barang gadai. Ya udah kita taruh aja di kandang. Nggak kita apa-apain. Mati nggak? Mati ya. Makanya boleh ya bagi si penerima barang gadai memanfaatkan barang gadai kalau apa? Si penerima gadai mengeluarkan apa? Biaya ya, atau mu'nah. Ya, dikenalnya dengan istilah mu'nah ya, mu'nah. Jadi kalau ada orang gadai kuda, gadai onta ke kita. Wah, ini onta kalau nggak kita kasih makan mati nih. Ya, kita ngeluarin modal kita kasih makan, kita kasih minum, kita ajak jalan-jalan. Nah, maka dari sini boleh kita manfaatkan ya, boleh kita manfaatkan. Nah, kalau yang dibait di di kitab ini wa nama'u tabaun lahu. Jadi pertumbuhannya itu memang mengikuti si barang gadai. Wa mu'natuhu ala rabbihi. Harusnya biaya operasional itu ditanggung oleh si pemilik. Ya, biaya operasional pada asalnya ditanggung siapa? Si pemilik barang. Ya, jadi kalau kita nggak mau pakai ya kita bisa reimburse. Reimburse. Ini kudanya nih kemarin sakit, saya habis berobat sekian-sekian ya, bayar ya. Atau kalau nggak mau bayar ya saya masukin ke utang. Ya, kita masukkan ke hutang. Nah, itu ya. Makanya di sini dijelaskan pertumbuhannya itu artinya manfaatnya itu asalnya nggak boleh dipakai. Ya, ini prinsipnya. Jadi asalnya walaysa lirrahin al-intifa'u bihi illa biizni al-akhar. Ya. Tidak boleh bagi orang yang menerima gadai memanfaatkan barang gadai tersebut kecuali dengan izin siapa? Si pemilik. Loh, kok boleh jadinya? Nah, boleh ya. Asalnya apa? Asalnya tidak boleh, tapi kalau diizinkan oleh si pemilik maka jadi boleh.
Au biizni syari' fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, ya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zuhru yurkabu binafaqatihi idza kana marhunan wa labanu darri yushrabu binafaqatihi idza kana marhunan wa 'alal ladzi yarkab wa yashrab an-nafaqah. Ya, jadi hewan tunggangan itu hewan yang bisa ditunggangi, ya, boleh dimanfaatkan, ya. Nah, jadi kalau dijadikan barang gadai, jadi hewan tunggangan kalau dijadikan barang gadai boleh dimanfaatkan jika dikeluarkan nafkahnya atau dikeluarkan biaya operasionalnya. Wala banu dari, ya, yushrab. Jadi hewan ternak juga kalau digadaikan boleh diambil susunya, sapi, ya, kita perah susunya, ya, kalau diberikan nafkah atau dikeluarkan biaya operasional, ya. Wa 'alal ladzina yarkab wa yashrab an-nafaqah. Jadi barang gadai yang dia ditunggangi atau dimanfaatkan susunya, maka itu harus dikeluarkan nafkah, ya, atau biaya operasional, ya. Gitu. Jadi nanti kita belum bahas tentang gadai duit, ya. Nah, ini gadai kan nggak semuanya duit, ya. Ini membicarakan tentang jual beli tempo, ya. Kadang orang ngutang ngambil beras, ya, ngambil gandum, ya. Terus yang digadaikan hewan ternak seperti itu. Nah, ini jual beli. Karena ada utang atas jual beli, kemudian ada utang atas duit. Nah, ini hukum gadainya beda nih, ya, hukum gadainya beda. Kalau gadai dari akad jual beli, maka tadi kita simpulkan gimana? Asalnya boleh dipakai enggak? Hah? Enggak boleh, ya, kecuali dengan izin si pemilik. Nah, kalau diizinkan baru boleh. Ini untuk gadai umum, ya, barang. Nah, kalau gadai duit, ya, nanti ada keterangannya lagi. Wad-dhamanu an yadmanal haqqa anil ladzi alaih, ya. Ini udah bahas doman. Bentar. Jangan-jangan di sini enggak. Oh iya, belum tercantum, ya. Saya lupa. Karena yang ada keterangannya itu di kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah, ya. Nah, ini perlu kita jelaskan. Jadi matan di kitab ini, walaysa lirahin al-intifa'u bihi illa biizni al-akhar. Hukum asalnya tidak bisa memanfaatkan barang gadai kecuali dengan izin si pemilik, ya. Ini untuk gadai secara umum. Akan tapi kalau gadai duit, ya, maka tidak boleh memanfaatkan barang gadai meskipun diizinkan oleh si pemilik. Nah, ini beda, ya, kalau hutang. Kenapa? Karena ada larangan lain. Ya, apa dalilnya? Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Ya, setiap utang yang diambil manfaat maka itu adalah riba, ya, riba. Jadi nggak boleh kita memanfaatkan barang gadai meskipun diizinkan oleh si pemilik kalau utangnya adalah utang duit, ya. Maka bahasanya di larangan tadi kullu qardin, setiap utang duit, ya, bukan setiap utang. Nah, inilah pentingnya kita belajar muamalah itu pakai bahasa Arab, karena di Indonesia transaksi tidak tunai, ya, atau utang itu, ya, bahasanya utang aja, ya. Tapi kalau bahasa Arab, utang biasa dengan utang duit beda. Ada dain. Nah, dain ini bisa barang, bisa jasa, bisa duit. Tapi kalau spesifik utang duit namanya apa? Qard, ya, kullu qardin, ya. Nah, jadi larangan ini hanya berlaku untuk utang duit. Jadi kalau barang gadai, ya, si debitur ngutang duit, maka barang gadai tidak boleh dimanfaatkan meskipun diizinkan oleh si pemilik. Tapi kalau kita modalin biaya tadi, mu'nah, operasional, atau membutuhkan pengelolaan, boleh nggak dipakai meskipun utang duit? Boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Misalnya ini ada sawah nih, ya, ada sawah digade. Ada orang gade sawah.
ke kita. Ini kalau nggak kita kelola jadi lahan gambut nih, ya, jadi lahan gambut. Sayang ini kalau kita tanamin padi, kita kerjasamakan sama warga, ini bisa jadi duit, ya nggak? Nah, boleh nggak dimanfaatkan? Hah? Boleh, boleh dengan akad apa? Syirkah, ya syirkah. Boleh dengan akad syirkah. Kita mengeluarkan biaya kan? Kita nanti beli bibit, beli pengelola, ngasih pengairan, ya. Sawahnya punya siapa? Yang orang yang ngutang tadi. Nah, kita modalin nih, kita sewain orang yang nanam padi, ya. Terus kita beli pupuk, beli bibit, kasih air. Wah, jadi ini sawah. Pas dijual lumayan. Lumayan. Nah, maka hasilnya dibagi hasil, ya, dibagi hasil. Yang nggak boleh itu hasilnya buat kita semua. Nah, itu nggak boleh. Iya. Kenapa? Karena ya tanahnya milik dia kan. Kita modalin pengelolaan. Nah, kalau kita modalin pengelolaan, maka kita boleh dapat bagian. Tinggal kesepakatannya berapa persen. Ya, nah ini. Hafal nggak tadi kaidahnya? Gadai. Jadi kalau gadai bukan gadai duit, boleh nggak pakai barang gadai? Nggak boleh, kecuali dengan izin si pemilik. Nah, kalau gadainya duit, nggak boleh pakai barang gadai, walaupun diizinkan. Tapi kalau kita keluar modal, maka kita boleh mendapatkan keuntungan, ya, dan sisanya diberikan kepada si pemilik. Nah, itu hafal ya. Puyeng. Puyeng. Ya, jadi itu ya, adil ya, Islam itu adil. Nah, masa kita dikasih gadai sawah ya didiemin kan? Ini nanti kalau didiemin di Indonesia kan nggak ada barang diem tuh. Udah ntar penuh kebun singkong, ya kan? Warga nanam apa aja tuh di situ. Penuh kebun, dipakai bocah main bola lah ya. Dijadiin kebun singkong, lagi apa? Nah, ini kan mudarat, ya, mudarat. Maka ahsan memang dikelola, ya, dikelola. Atau ada orang nggak dikontrakan, orangnya langsung pergi ke kampung mudik. Mudik. Waduh, ini orang yang kontrak nanti gimana ini kalau ada rusak-rusak kan? Pasti yang nanti menanggung jawabnya siapa? Kita kan? Kita yang benerin nanti kalau bocor, kita yang servis. Nah, kalau gitu boleh nggak kita ambil duit kontrakannya? Boleh nggak? Boleh sebagian, ya, sebagian sesuai kesepakatan. Ya, tetap sisanya dikembalikan kepada si pemilik, seperti itu. Ya, itu yang berkaitan dengan barang gadai. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Ya. Yang mana tuh? Sama syirkah? Iya, atau boleh 2 transaksi boleh, iya. Mau 1000 transaksi boleh, selama konsekuensinya masing-masing berdiri sendiri. Yang nggak boleh itu penggabungan akad yang pertama. Ada 2 hal penggabungan akad yang dia jadi nggak boleh. Pertama, penggabungan akad antara utang dan jual beli, ya. La yahil salaf wa bai, ini ada dalilnya. Ya, ada dalil nggak boleh utang digabung dengan jual. Ini penggabungan yang nggak boleh. Kalau penggabungan itu menghasilkan riba, ya, menghasilkan. Saya sering memberikan contoh petani, ya, yang berhutang kepada tengkulak, ya, kemudian dengan disyaratkan diikat nih hasil panennya semua buat si tengkulak. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena orang yang ngutang si petani ini akan terkena harga tekan, karena dia ngutang, maka barangnya nanti ditawar dengan harga murah. Seperti ini nggak boleh. Utang dicampur dengan jual beli nggak boleh, karena akan terkena apa tadi? Harga tekan, ya, harga tekan. Termasuk di Indonesia sekarang di pegadaian, ya, di pegadaian. Memang kadang di pegadaian nggak boleh, di pegadaian syariah terutama, ya. Nah, ini salah satu hal yang saya belum menemu solusinya. Ya. Memang di SNMUI di pegadaian syariah, ya,
mensyaratkan tidak boleh mengikat antara gadai utang dengan harga sewa. Kalau di pegadaian syariah tuh kayak gimana sih? Kan nggak boleh ada bunga ya. Terus dia ngambil untungnya dari mana? Biaya sewa titip barang gadai. Nah, biaya sewa titip barang gadai. Nah, ini kan ada larangan, nggak boleh gabungin utang sama jual beli atau nggak gabungin utang sama sewa menyewa, sama aja. Maka DSN MUI memberikan solusi nggak boleh diikat antara akad utangnya dan akad sewanya. Secara fatwa itu benar nggak? Benar. Tapi secara praktek bisa nggak? Susah itu, ya susah. Mana mungkin kita gadai ke pegadaian, terus kita mau dititipinnya di tempat lain. Dia ngambil untung dari mana? Nah, kan nggak bisa. Ya, harusnya tidak terjadi riba kalau biaya sewanya sesuai harga sewa reguler. Masalahnya kalau ada gadai, maka biaya sewa titip barang gadai itu jadi tinggi karena adanya hutang. Nah, inilah yang diantisipasi oleh Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sekali-kali gabung utang dengan jual beli, karena orang yang utang akan cenderung karena harga tekan, ya, karena harga tekan. Maka harga gadainya jadi melambung. Coba dibandingin kalau nggak percaya, iseng-iseng browsing kayak di pegadaian berapa tarif sewa emas di pegadaian syariah. Sama nggak sama harga sewa safe deposit box di bank syariah? Kalau sama, maka bagus. Ya, itu yang seharusnya. Tapi kalau ternyata beda jauh, nah ini ada riba di situ ya, ada riba. Nah, itu yang berkaitan dengan gadai. Tadi kita lagi bahas apa ya? Saya lupa. Kok nyambung ke? Ya, emang itu juga harus dibahas untuk nyampe ke situ ya, pegadaian syariah ya. Di situ syubhat pegadaian syariah yang ada sekarang ya. Jadi rawan terjadi markup di harga sewa. Ya, sewa titip barang gadai. Seperti itu. Nah, sebagian ustadz mengatakan ya nggak apa-apa kalau dia setuju. Ya, yang namanya orang utang pasti setuju nggak? Ya setuju, orang dia butuh duit. Iya, paling butuh duit. Ya, dalilnya kan jual beli tergantung kesepakatan. ya dia pasti setuju karena dia butuh duit. Ya, butuh duit. Itu masalahnya. Oke. Ya, jadi dari pertanyaan yang tadi, pada prinsipnya menggabung antara akad yang satu dengan akad yang lainnya itu boleh, selama penggabungan tersebut tadi ada dua syarat. Yang pertama, tidak menggabung antara hutang dengan jual beli. Kenapa? Karena penggabungan hutang dan jual beli ini akan memunculkan riba ya. Yang kedua, penggabungan akad itu tidak meniadakan konsekuensi akad yang antara satu dengan yang lain. Contoh, penggabungan sewa dan beli. Nah, kayak di leasing konvensional, tapinya sewa, tapinya beli. Di leasing konvensional kan namanya juga leasing disebutnya kan. Leasing itu artinya apa? Apa leasing? Penyewaan. Lease. Iya, lease. Sewa kan? Coba lihat Google Translate. Lihat Google Translate. Saya juga nggak pandai-pandai banget bahasa Inggris. Coba. Lease itu artinya sewa. Leasing itu penyewaan. Makanya di produk leasing konvensional itu ada dua. Ada finance lease, ada operating lease. Nah, kalau di leasing konvensional, saya dulu punya teman kerja di multi-finance, manajer multi-finance. Nah, itu kalau di leasing konvensional itu udah bagus tuh, ada operating lease. Operating lease itu apa? Perusahaan sewa murni. Kenapa perusahaan itu prefer dia sewa ketimbang beli mobil dinas? Lebih baik sewa. Kenapa? Karena nanti akan, kalau kebanyakan beli mobil dinas, nanti kena pajaknya gede. Ya, kenapa? Maka dia mendingan sewa. Ya, mendingan sewa ke leasing dengan akad operasional. Ya, misalnya setahun, 2 tahun, 10 tahun. Nah, maka nanti ada tuh yang jual barang-barang ex mobil dinas. Ya, pernah nemu nggak? Nah, iya, dari leasing tuh biasanya. Itu boleh dibeli nggak? Boleh. Ya boleh, itu barang ex sewaan atau barang ex mobil ex dinas kantor. Ya, itu dari leasing tuh boleh kita beli.
Ada yang namanya finance lease. Apa itu finance lease? Dia sewa tapi finance. Dia sewa tapi konsekuensinya pembiayaan. Nah, itu leasing yang masyarakat beli motor, beli mobil ya. Yang disebut leasing itu sama orang-orang masyarakat itu namanya panjangannya finance lease. Betul tadi ada yang nyebut pembiayaan. Tapi dia berkonsekuensi sewa. Maksudnya apa? Jadi dia nyicil tuh kalau dia nggak nyicil maka barangnya diambil, ditarik. Kenapa? Karena konsekuensinya sewa. Ya nggak nyicil, nggak sewa ya kita ambil lagi barangnya. Ya, tapi resiko-resiko atas barang kayak kerusakan, servis, hilang, yang nanggung siapa? Yang nyewa. Nah itu dia. Itulah penggabungan akad yang saling tumpang tindih, tapinya sewa, tapinya beli. Tapinya kalau nggak bayar sewa diambil, berkonsekuensi sewa. Tapi resiko harusnya kalau sewa kan yang nanggung siapa? Pemilik kan. Tapi yang nanggung adalah nasabah, seolah-olah dia beli. Nah itulah penggabungan akad yang dilarang. Ya, artinya dia digabung tapi meniadakan konsekuensi salah satunya. Ya. Nah ini penggabungan akad yang. Tapi kalau masing-masing ada berapa akad misalnya 5 akad digabung jadi satu. Tapi konsekuensinya masing-masing, nah itu nggak ada masalah. Itu namanya bukan akad yang double akad atau penggabungan akad, tapi cuma akad beda-beda, tapi nggak digabung, hanya saja waktunya bersama. Contoh, apa contohnya? Akad kerja karyawan. Coba bapak-bapak yang kerja karyawan ini siapa aja sih? Ada banyak nggak? Berapa aja coba saya pengen tahu yang karyawan? Yang karyawan ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oke ya. Waktu kontrak kerja di situ ada berapa benefit? Ada gaji, ya nggak? Gaji pasti ada dong. Gaji pokok. Lihat aja komponen gaji. Gaji pokok. Gaji pokok itu akadnya apa? Apa ya kan? Hah? Ijarah atas waktu. Iya, waktu kerja ijarah. Kemudian nanti ada kalau kita kerjanya bagus, mencapai target, dapat insentif. Ya, bukan bonus, belum, insentif. Insentif itu adalah upah kalau kita mencapai target tambahan. Ini akadnya apa? Jualah. Ya, ini akadnya sewa, tapi bersifat jualah, bersifat sayembara. Nah, siapa yang mencapai target, maka dia akan mendapatkan upah. Nah, ini akadnya jualah namanya. Kemudian ada akad bonus. Bonus itu perusahaan untung, maka insya Allah akan dikasih di-share. Berapa nilainya? Biasanya nggak disebutkan. Ya, tergantung untung. Kalau nggak dikasih, bisa nuntut nggak? Enggak. Ini namanya akad hibah. Ya. Terus apalagi? Pas kita sakit bisa reimburse. Ada juga yang dikasih kartu asuransi, ya, dikasih kartu asuransi. Jadi mau sakit dimanapun nggak perlu bayar. Ini akadnya apa ini? Asuh, dan asuransi itu terdiri dari banyak akad. Yang syariah ada akad investasi, ada akad tabungan, ada akad tabarruh, hibah. Berapa akad itu dalam satu kontrak kerja? Hah? Bisa 7 itu, ya? Bisa 7 akad dalam satu kontrak kerja. Apa berarti haram? Hah? Tidak. Ya, kenapa? Karena masing-masing akad berdiri sendiri. Itu yang saya maksud ya. Transaksi double akad atau multi akad itu kita sudah biasa melakukan. Ya, contohnya tadi akad kontrak karyawan. Itu namanya bukan akad double akad yang diharamkan. Cuma hanya saja akadnya banyak, tapi dijadikan satu draft. Ya, beda antara akad yang tumpang tindih dengan akad yang sekedar draftnya disatukan. Ini beda. Ini masih banyak yang salah paham di masyarakat. Ya, double akad dikiranya itu haram. Padahal yang bercampur hanya apanya saja? Lembar kertasnya doang yang bercampur. Sedangkan konsekuensinya itu berdiri sendiri. Yang dilarang itu bukan akad yang dikumpulkan dalam satu draft. Tapi yang dilarang adalah akad yang dicampur konsekuensinya dalam satu kesepakatan. Itu yang nggak boleh. Ya. Tapi kalau digabungin draftnya saja itu boleh. Maka tadi boleh ya nyambung di kasus ini. Ini akad utang gadai. Nah, daripada nganggur sawahnya maka diakadkan syirkah. Supaya apa? Win-win solution nggak itu? Win-win solution ya, supaya lahannya nanti nggak rusak,
tetap termanfaatkan, ya. Dia juga dapat duit, bahkan bisa jadi pas dikelola sama si orang yang ngutangin nih, dia jago ngelolanya, manajemennya bagus nih, untung, malah bisa buat bayar utang, ya. Pas mudik balik lagi, ya, pas pulang ke kota, Pak, udah nggak usah bayar utang, kenapa? Udah lunas. Lah, kok lunas, kan saya belum bayar. Ini sawahnya saya kelola, hasilnya gede nih, ya. Udah ini aja buat bayar utang. Gitu. Enak kan? Ya udah itu, alhamdulillah. Iya. Enggak cuman itu, Pak. Nih masih ada sisanya. Nih jatah Bagas. Wah, Masya Allah, ya. Untung kan lebih itu, seperti itu kan? Nah itu bagus. Ada. Ada nggak orang yang ngasih utang kayak gitu? Mudah-mudahan dari jamaah inilah atau anak-anak kita, ya, atau anak-anak kita. Ya. Ya itu tentang gadai, ya. Ada lagi yang ditanyakan? Mungkin udah hampir jam 9. Ya silakan. Ya. Ya. Itu akadnya apa itu? Sewa. Oh, gadai. Gadainya dari gadai duit apa jual beli? Ya, susah dah itu. Iya. Harus ditelusuri, harus. Iya, itu harus ditelusuri hak warisnya. Iya. Nah, ini kita harus perhatikan ya. Namanya itulah kenapa harta itu harus dicatat dan harus dinotarilkan ya. Kalau kita punya rumah, ini bapak-bapak juga kadang ikhwan yang udah ngaji, ini namain aset sembarangan nih. Namain beli mobil, namain nama istri. Beli rumah, namain nama istri, mungkin saking sayangnya nih sama istrinya. Iya. Atau biar dikasih izin. Jadi namain nama istri. Pas namain mobil atau rumah nama istri itu niatnya ngasih beneran apa cuma numpang nama? Nah, ketahuan ibu nih. Cuma numpang nama. Kadang kita supaya nggak kena pajak progresif, ya, supaya nggak kena progresif. Jadi dinamain nama istri. Nah, itu repotnya nanti kalau meninggal. Itu harus ditulis karena kan nanti pengadilan atau kalau cerai, nauzubillah ya, mudah-mudahan nggak ada yang cerai. Nah itu nanti kan ngelihatnya dokumen, orang kan udah pada mati ya nggak? Kalau ada saksi, kalau nggak ada saksi, ya anaknya masih pada kecil tuh, ya. Nanti yang dilihat apa? Dokumen. Wah, rumah ini namanya nama istri, mobilnya nama istri, bapaknya meninggal, berarti anaknya dapat waris nggak? Nggak dapat, ayo loh, ya kan? Kesian kan anaknya kan? Iya, makanya jangan sembarangan namain nama istri. Udah biarin aja apa adanya nama kita. Tujuannya apa? Supaya kalau kita meninggal duluan, anak kita dapat waris, dapat jatah, gitu. Kecuali kalau mau namain nama istri biar nggak kena progresif, ya udah kita bikin perjanjian di notaris, gitu kan, bahwa ini tetap milik saya. Nah ini tujuannya nama istri hanya untuk tadi menghindari pajak progresif misalnya, seperti itu. Jangan sampai ada harta gono gini, ya, harta gono gini. Ini juga nih apa? Yang poligami. Yang poligami kadang kan ada yang siri, ya enggak? Yang kedua siri. Saya tidak menganjurkan meskipun sah secara syariat ya siri. Kenapa? Karena nanti ini berkaitan dengan hak waris. Ya, kalau si suami meninggal, terus kalau yang istri kedua dan ketiganya siri, dapat warisan enggak? Gak bakalan dapat, siapa yang tahu? Ya, siapa yang tahu? Nah, ini dosa nggak seperti ini? Dosa besar, ya, dosa besar. Maka kalau bapak-bapak, ini ada yang poligami nggak? Ada yang poligami sini? Baru pada niat, insya Allah niat kebaikan dapat pahala. Niat kebaikan. Belum pada dapat izin ya, Pak? Belum dapat izin. Iya, jadi disarankan kalau mau berniat poligami itu yang sesuai dengan jalur negara, ya, sah, ada surat nikahnya, ya, dan lain-lain. Kenapa? Nanti berkaitan dengan hak waris. Inilah kenapa juga banyak wanita zaman sekarang nggak mau dipoligami. Kenapa?
Selain harus berbagi cinta dan kasih sayang, juga akan berbagi harta. Iya, banyak wanita jadi tamak, ya, ingin mendapatkan semua harta suaminya. Nah, maka penamaan ini penting, ya, penamaan aset. Istri juga demikian. Nah, kalau istri yang punya duit, ya, kadang ada suami yang meyakini duit istri ya duit saya. Wah, ini jangan ya. Duit istri ya duit istri. Kalau duit suami juga duit masing-masing, ya Bapak Ibu, masing-masing. Duit itu duit kita, duit istri duit. Cuma memang ada kita kewajiban nafkah. Cuma jangan diberikan semuanya. Kenapa? Nanti kalau kita ada keperluan, orang tua kita sakit, teman kita butuh utangan, masa harus bilang bini dulu? Kan nggak enak seperti itu. Nah, maka sebagai pria harus punya pegangan, ya, harus punya pegangan supaya merdeka, ya, punya kedaulatan. Di rumah tangga suami harus punya kedaulatan, ya, jangan semua ATM dipegang istri. ATM pegang istri itu ATM-nya rusak, nggak bakal bisa diambil lagi. ATM yang rusak itu ATM bini, ya, nggak bisa diambil lagi. Itu kita harus punya pegangan. Yang istri pun harus punya pegangan, ya. Jadi kalau kan istri juga punya harta, kemungkinan punya harta dia dari mana? Dari waris, ya, atau dari tabungan dia waktu kerja dulu sebelum nikah sama kita, ya. Itu jangan diaku punya suami itu, ya. Itu punya istri, ya, punya istri. Nanti kaitannya kalau kita punya anak, ya, atau kalau cerai. Nah, itu nanti siapa yang jangan sampai ada hak-hak waris yang terzolimi. Baik, tadi kita jawab apa sih kok sampai ke poligami? Oke, yang namanya ini, ya, perbincangan. Ada lagi yang tanyakan? Silakan, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Biasa kalau kita beli emas, waktu ngejual itu sama toko itu dihargain harga beli. Biasanya kayak gitu. Dihargain harga beli. Ya. Waktu beli maksudnya. Kita beli emas, terus 10 tahun kemudian kita jual. Toko itu menghargai apa yang ada di kwitansi kayak gitu. Oh, ya itu curang namanya, curang itu. Ya biasanya kayak gitu yang terjadi, biasanya kayak gitu. Biasa itu mah yang orang Indonesia itu. Nah, terus kemudian umpamanya kita akalin gitu, ya, kita gadein aja daripada kayak gitu pelaksananya. Daripada jatuh gitu, ya. Ya, kita gadein ke pegadaian. Iya. Terus kita dapat dengan niat nggak akan ditebus. Boleh nggak kayak gitu? Niat nggak akan ditebus. Nggak akan ditebus ya, lagi. Boleh-boleh aja sih, kan barangnya udah dia pegang. Ya cuma kita rugi Pak kalau kayak gitu. Mending jual aja emasnya, tapi jual ke ini, biasanya ke toko Cina. Saya pernah pengalaman ngejual ke toko Cina, itu amanah dia ternyata. Jadi niat dulu udah lama banget tuh, mungkin udah 10 tahunan ya, emas. Ya waktu itu butuh harus menjual emas, ya. Tapi biasanya nggak berlaku. Enggak, dihargai harga sekarang sama dia. Oh, gitu. Dihargai di harga sekarang. Emas berapa per gramnya? Kalau emasnya murni, ya. Wah, saya jadi untung. Dulu beli cuma berapa, sekarang pas dijual naik harganya. Untung saya, untung beli 4 ganda. Nah, harusnya seperti itu. Ya, harusnya seperti itu. Kalau ada yang dihargai harga beli dulu, itu namanya curang, ya, zalim. Ya. Itu namanya zalim. Enggak, kalau kita melaksanakan seperti itu boleh nggak itu? Kita maksudnya gadai gitu, tapi dengan niat memang nggak akan ditebus gitu. Boleh apa enggak kayak gitu? Itu kita harus sampaikan. Mendingan jual aja ke yang dia, Pak. Jual aja. Kalau dijual nggak pakai surat kan jatuhnya. Enggak, dijual ke orang yang ngasih gadai, kan sama aja ngejual itu. Kalau nggak niat nggak mau diambil lagi, berarti kan ngejual, ya kan? Iya. Ya nggak? Beda gadai sama jual apa? Kalau gadai kan nanti kita minta lagi. Kalau jual langsung nggak diminta balik lagi, sama aja jual. Berarti itu namanya Bapak jual murah ke orang yang ngasih gadai, ya kan? Jual murah. Kalau niat nggak akan ditebus. Gitu. Mendingan dari awal niat jual. Karena berkonsekuensi gini. Saya misalnya bukan emas ya. Kalau emas sih semua orang pasti gampang. Karena emas itu barang liquid, gampang dicairkan. Tapi kalau digadaikan mobil, nggak semua orang mau loh. Kalau kita niat nggak bakal nebus.
Misalnya digadaikan mobil tua, kijang, misalnya LGX, penyakitan lagi. Misal, wah ini orang nggak nebus-nebus nih ya. Saya misalnya dia yang ngutangin orang kaya, saya malas mobil kayak gini, bawa kayak ginian malu saya, ya. Dijual juga kagak laku. Nah itu kan dia nggak setuju berarti. Nah berarti dia ada ketidaksepakatan. Nah berarti ini jadi masalah, jadi konflik, ya. Jadi zalim. Karena yang namanya utang, karena kalau ini berkonsekuensi apa? Utang itu harus dibayar. Ya nanti malah kalau kita niat nggak akan ditebus, nanti malah jadi dosa. Ya malah jadi dosa. Kecuali yang digadaikan itu emas. Ya kalau emas kan memang barang liquid ya dan mudah sekali dicairkan. Seperti itu. Makasih. Ya Allah a'lam bishawab. Baik, terakhir mungkin ibu-ibu nggak ada? Ada ibu-ibu nggak? Ada. Ada. Ya udah kalau nggak ada baik mungkin sampai di sini dulu ya. Bagi yang mau pulang mungkin agar bisa sampai ke rumah ya karena zuhur sekarang jam 12 lewat berapa? 8 ya? 8 apa 9? Sekitar itulah ya, lewat 8 atau masih kurang lebih ada setengah jam. Mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang kita kaji pada hari ini karena ini memang keseharian kita ya, muamalah itu belajarnya berasa cepat ya karena selain kita mikir ini merupakan keseharian kita ya. Semoga bisa kita manfaatkan ya ilmunya dan kita bisa sampaikan kepada kerabat, teman dan saudara ya, dan kita mendapatkan pahala dari apa yang kita dakwahkan kepada masyarakat. Billahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.